Salam damai sejahtera buat kita semua. Judul daripada renungan saya kali ini adalah kemenangan yang diberikan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Gideon yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan orang Midian. Ketika Gideon mempersiapkan diri untuk berperang, ia mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang besar. Tetapi Tuhan ternyata memiliki rencana yang berbeda. Awalnya Gideon mengumpulkan sebanyak 32.000 orang untuk melawan orang Midian, seperti yang disebutkan di Hakim-Hakim 7 ayat 3. Namun Tuhan kemudian mengatakan bahwa 32.000 tentara adalah terlalu banyak. Oleh sebab itu, diumumkanlah sekarang kepada rakyat itu bahwa barang siapa yang takut dan gentar dipersilahkan untuk pulang. Lalu pulanglah 22.000 orang sehingga tinggal 10.000 orang. Namun demikian Tuhan merasa bahwa 10.000 orang itu masih terlalu banyak untuk melawan orang Midian. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kemenangan tersebut adalah karyanya dan bukan karena kekuatan bangsa Israel. Di Hakim-Hakim 7 ayat 4-7, Tuhan memerintahkan Gideon untuk melakukan penyaringan tambahan dengan membawa pasukan ke sungai untuk minum air. Tuhan memberikan instruksi kepada Gideon, dan di tepi sungai, ketika pasukan tersebut akan minum air, dikatakan bahwa mereka yang menjilat air dengan tangan mereka akan tetap bersama dengan Gideon. Namun orang yang berlutut untuk minum akan dipulangkan. Dari sini hanya sisa 300 orang yang menjilat air dengan tangan, dan inilah pasukan yang dipilih oleh Tuhan untuk bertempur melawan orang Midian. Dengan hanya 300 orang ini, Tuhan mengatakan kepada Gideon bahwa Dia akan memberikan kemenangan kepada mereka. Di Hakim-Hakim 7 ayat 7 dikatakan, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kusematkan kamu dan kuserahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Setelah Tuhan mengurangi pasukan Gideon akan berperang hanya bermodalkan 300 orang, Gideon memerintahkan pasukannya untuk maju perang bukan dengan persiapan senjata peperangan, namun dengan membawa trompet, kendi, dan obor. Jadi bisa dikatakan kali ini ketika mereka maju berperang, mereka hanya bermodalkan 300 orang, trompet, kendi, dan obor. Strategi yang diberikan oleh Tuhan dapat dikatakan sangat tidak umum atau tidak normal. Jadi ketika mereka maju, Gideon memberikan tanda aba-aba. Ketika saatnya tiba, mereka meniup trompet, memecahkan kendi, dan mengangkat obor sambil berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Tindakan mengejutkan musuh dan menyebabkan kebingungan besar di dalam perkemahan orang Midian. Tentara Midian yang jumlahnya ribuan mulai mengarahkan pedang di antara pasukan mereka sendiri dan saling menyerang satu sama lain dalam kekacauan. Akhirnya pasukan Midian lari dan bangsa Israel mengejar mereka hingga mendapatkan kemenangan penuh. Pelajaran dari kisah ini, kisah Gideon dengan hanya berpasukan 300 orang mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama, mari kita belajar agar kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Tuhan menyaring pasukan dari 32.000 orang menjadi 300 orang. Dan Gideon mengikuti perintah Tuhan bahkan ketika mereka tampak tidak logis. Ini menunjukkan pentingnya untuk tidak bersandar kepada pengertian maupun kemampuan kita,
tetapi bersandar kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir kita tidak memiliki modal kepintaran, tidak memiliki modal kekuatan, tidak memiliki modal pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan yang besar dalam hidup kita, dan seolah kita sudah tidak sanggup lagi. Seperti Gideon yang hanya bermodalkan 300 orang, trompet, kendi, dan obor untuk melawan pasukan yang besar dan memenangkannya. Mari kita jangan gunakan logika kita, tapi kita hanya percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kemenangan kepada kita. Yang kedua, kita diminta untuk mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Tuhan yang berperang buat kita. Kita tahu di kisah tadi bahwa musuh saling membunuh di antara mereka sendiri. Tuhan secara jelas menunjukkan bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan manusia. Dengan jumlah kecil pasukan, kemenangan diberikan oleh Tuhan sendiri karena Tuhan yang berperang untuk kita. Saat menghadapi situasi yang sulit dan kita kemungkinan merasa tidak memiliki kemampuan, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita andalkan Tuhan melalui doa dengan memohon bimbingan dan mempercayai kuasa Tuhan. Tantangan besar dalam pekerjaan, keuangan, ataupun kesehatan, kita letakkan iman kepercayaan kita bahwa Tuhan yang akan berperang buat kita dengan strategi di luar kemampuan kita untuk melihatnya. Yang ketiga, kita juga belajar bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Ya, dikatakan mereka hanya maju berperang dengan trompet, kendi, dan obor. Seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang tidak biasa untuk mengungkapkan kemuliaannya. Dalam situasi kehidupan yang tampaknya mustahil, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Saudara-saudari, percayalah bahwa Tuhan mungkin sedang bekerja di balik layar dalam cara yang belum kita pahami. Dari kisah Gideon, mari kita ingat bahwa meskipun kita hanya memiliki kemampuan yang kecil, hanya bermodalkan pasukan yang kecil, trompet, kendi, dan obor, percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kita dengan cara yang tak terpikirkan oleh kita. Demikian sharing saya untuk renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.